Lu nonton pameran nggak kemarin? Marlina! Lin! Marlina! Ada apa? I love you. No time for love. Tunggu dulu. Asal lepaskan. Habis kau menghindar sih. Aku mesti kuliah apresiasi musik. Masih ada waktu seberapa jam. Tapi dosennya killer. Aku mesti lebih dulu masuk, tahu? Saya tahu. Tapi beri saya deodoran yang setia setiap saat. Nah, tuh dosennya udah mau masuk. Lepaskan. Aku yang akan menghadapi dosen killer itu. Kalau dia berani memarahimu. Lepaskan. Ah. Tasnya saja aku peluk. Kembalikan. Tas ini baru akan kukembalikan kalau pemiliknya sudah menyatakan I love you. Jangan main-main, As. Dia terlambat nih. Dia tidak akan berani memarahimu. Kau terlalu cantik untuk dimarahi. Aku minta dengan hormat. Kembalikan tas itu. Aku tidak butuh hormat. Aku butuh I love you. Aku akan menangis. Silahkan menangis. Aku akan berteriak. Silahkan. Aswin. Yo. Begini aja deh. Tas ini akan saya lemparkan ke atas. Kita rebutan menangkapnya. Siapa yang dapat, itu yang berhak mengambilnya. Kau ini mau bikin gara-gara aja. Itu kan tasku. Pokoknya tas ini sekarang berada di tanganku. Tinggal pilih aja. Mau bilang I love you, apa mau rebutan? Rebutan aja. Oke. Lihat, tas ini tertutup rapat. Saya akan lemparkan ke atas. Cepat. Oke. 1, 2, 3. Kau ini terlalu. Tadi baru percobaan. Sekarang serius. Awas ya. Lihat. 1, 2, 3. Nah, dapat. Kamu licik. Jangan marah dong. Tasnya mau kudekap, yang punya juga harus mau. Itu bukan mau, tapi terpaksa. Terpaksa atau tidak, pokoknya aku sudah mendekap Marlina. Mahasiswi seni rupa, bidadari tercantik di kampus ini. Tapi mulai saat ini, aku musuhan sama kamu. Gak nyesel? Kamu yang menyesal. Aku sudah mendekapmu, gak nyesel lagi. Masuk. Kenapa kau terlambat? Saya terlambat jalan, Pak. Jalannya macet. Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 7, Pak. Jam 7. Masuk kuliah kan jam 9. Masa 2 jam terlambat? Jangan bohong. Bicaralah yang sebenarnya. Itu lebih baik. Duduklah. Sudah kuduga, kau tak mungkin dimarahi Pak Arga. Memangnya aku ini apa? Itu kan kebetulan saja, lagi nasib baik. Tapi kamu cantik. Itu yang menyebabkan duda tua itu nggak rela marahin kamu. Lin, kau sudah kenal dengan penyanyi itu? belum. Wah, ketinggalan kereta. Memangnya kenapa? Ya ampun, kau sudah berapa tahun sih kuliah di sini? 1 tahun kurang 4 bulan. Masa selama 8 bulan nggak kenal dia sih? Aku ingat, dia kan pernah di TV. Dan wajahnya ada dalam sampul kaset. Tepat, sekarang kau ingat-ingat namanya. Ya ingat dong. Dari Raka Siwi kan? Nah, kalau laki-laki ganteng gampang ingat ya. Aduh. Kau sudah kenal belum? Belum. Gadis manis yang nggak tahu cowok. Dia kan mahasiswa akademi musik. Sudah tingkat 2. Ah masa? Kok aku nggak tahu? Pria tampan yang terpendam.
bakso nampang, tapi terselubung sutra mega putih. Bandung Selatan. Kalau begitu termasuk jenis makhluk misterius. Belum, tapi hampir. Orangnya kalem ya? Nah, mulai naksir nih. Enggak kok. Wajar kan kalau menilai orang. Kau sudah kenal belum, Lin? Emang kalian sudah kenal? Oh, biar aku tidak secantik kau, dalam soal kenal-mengenal, aku lebih agresif. Aku punya lagu favorit yang dinyanyikannya. Lagu apa? Marlina. Mentang-mentang namanya jadi judul lagu. Habis memang enak sih. Mau kenalan nggak? Malu ah. Ih, kok malu? Malu itu tandanya Cin. Jangan sembarangan nuduh, Hes. Dah. Sini. Taruh. Ada apa, Es? Ini ada pengagum kakak yang mau kenalan. Kali. Marlina. Nana, akhirnya kutemukan juga gadis yang segala-galanya mirip denganmu. Bagaimana komentarmu tentang Kak Galih, Lin? Biasa aja. Jangan bohong, jawab yang jujur. Aku bicara sejujurnya. Biasa-biasa aja. Kau pasti naksir. Enggak. Habis kau nggak mau terus terang sih. Setiap wanita normal pasti akan bilang Kak Galih itu caem. Pendapat orang kan berbeda-beda. Itu penilaian umum, tak bisa diganggu-gugat. Kalau begitu, kalianlah yang naksir. Memang aku naksir kok, tapi cuma bisa gigit jari. Pokoknya, menurut Saibul Hikayat, wanita yang nggak mau mengakui cakep pada orang lelaki yang memang cakep, biasanya... Ledek, orang beken mana mau naksir sama aku. Nah, itu tandanya kamu mau ditaksir. Aku kan tidak bicara soal Galih menaksir kamu. Aku cuma meramal, kamu pasti naksir Galih. Aku jadi serba salah. Cocok, gadis yang jatuh cinta memang suka serba salah. Kalian mau pulang? Iya. Ku antar yuk. Kok tumben baik bener? Biasanya kalau aku dengan Nita, mobil kawang nyelonong begitu aja. Yuk. Kita ikut kawang yuk. Enggak. Ayo dong, Lin. Naik sama-sama, biar lebih sip. Terima kasih, Kak. Sejalan kaki saja. Ayo, Lin. Nanti pasti diajak ke rumah makan. Enggak, kalian aja. Kita ke rumah makan ya. Ayo Lin, mumpung lagi lapar nih. Duduk di situ, di depan dong. Kamu aja di depan. Kamu yang ditaksir, kamu yang di depan. Udah deh, aku aja yang di depan. Ambil goyang dulu ya. Hei, bocah bebek itu ada di sini. Siapa? Aswin. Pasti dia lagi banyak duit. Sayang ya, tadi Nita turun di jalan. Kita kompas yuk. Siapa, Sun? Dia itu mahasiswa akademi tari yang senang sama Lina. Ngaco ah. Halo. Wah, kok sendirian? Kesian. Jangan meledek. Mentang-mentang punya bos baru ya? Terang dong. Lebih bonafit.
Kenapa ketawa? Ngeledek ya? Bagaimana dengan desain killer itu? Nggak tahu ya. Jangan cari gara-gara lagi ah. Mau main lempar-lemparan tas lagi? Asal kamu kecitak saja. Oh benar. Asal dicitak sama bibirmu. Bung, coba yang sepat sedikit. Ini kan rumah makan. Jangan disamakan dengan rumah sendiri. Kok sewot? Ini juga bukan rumahmu kan? Tapi aku merasa terganggu. Oh, begitu ya? Cemburu ya? Jangan cari gara-gara. Kau kira aku takut? Nggak nyesel lawan gue? Asin, jangan. Sorry. Kalian bakal malu, seperti anak kecil. Lin, mau kemana? Ya juga kamu ya. Lin. Lina, Kak Gali? ada apa, Lin? Kok ketakutan? Enggak apa-apa. Mau pulang? Yuk, saya antar. Jangan mengganggu Kak Gali. Justru kalau Lina nggak mau, aku terganggu. Pegang yang kuat ya, nanti jatuh. Kak Gali nakal ah. Nakal tapi berbobot. Alamat rumah Lina di mana sih? Dengar baik-baik ya. Alamat rumah Marlina, Jalan Durman 14. Waduh, itu sih kelompok rumah orang-orang gedongan, Lin. Namanya kenapa? Nyeri. Kenapa sih? Kok diam? Kalau ngeri bilang aja. Iya, ngeri. Ngeri sama kemewahan. Ya, Yang mewah itu kan orang tua Lina, bukan Lina. justru ngeri sama orang tua Lina yang kaya raya. Orang tua Lina kan bukan serigala. Iya, tapi orang bisa berhati serigala. Kak Gali seakan-akan dihantui bayangan yang mengerikan tentang orang tua. Apakah Kak Gali pernah punya pacar yang orang tuanya segalak serigala? Nah, tuh diam lagi. Biasanya diam berarti iya. Ya enggak, ngaku aja deh. Ya, Pacar Kak Gali itu tentu cantik ya. ya. Masih pacaran? Kata orang, cinta pertama itu sukar dilupakan. Dulu aku berpendapat begitu, tapi sekarang tidak. Kalau begitu, Kak Gali tidak sepenuhnya mencintai gadis itu. Ukuran cinta waktu itu lain dengan ukuran sekarang. Dulu segalanya dibayangkan terlalu indah, terlalu muluk-muluk, sehingga datang rintangan. Sakitnya bukan main. Lina pernah jatuh cinta? Saya belum pernah bercinta. Kak Gali orang ternama. Banyak pemujanya. Tentu mudah mendapatkannya. Tapi tidak mudah mendapatkan gadis cantik seperti yang diharapkan. Ini rumahmu? Iya, Waduh, dugaanku tidak meleset. Kak Gali memang ada bakat jadi peramar. Masih ngeri? Masih. Kalau nyanyi tidak demam panggung. Kalau lihat rumah mewah, Demam berdarah. Kamu punya mobil, tapi kalau kuliah tidak pernah diantar dan dijemput. yang punya mobil kan ayahku, bukan Oh. Marlina. Hampir yuk. Dan kali aja deh, sekarang masih ngeri.
Tapi awas ya, kalau kalinya masih ngeri juga. Iya, mari. Ya. Dah. Gembira betul, Lin. Ada apa? Papa mau tahu aja. Kau sudah makan? Mm-mm. Di mana? Di sekolah, Mam. Tapi nanti kau mesti makan ya. Iya, Mam. Nanti Lina pasti lapar kok. Lagu apa itu? Pakai panggil-panggil namamu segala. Mama ketinggalan zaman. Itu kan lagu kebangsaan Marlina. Lagu kebangsaan kan Indonesia Raya. Ini lagu kebangsaan dalam tanda petik, Mam. Mama Ali. Hentikan perkelahian ini. Kalian anak terpelajar. Kampus bukan arena perkelahian. Jangan cemarkan nama baik alma mater. Minggir kau. Jangan campurin urusan orang. Ini persoalan pribadiku. Tapi ingat, kampus ini bukan tempat berkelahi. Minggir, Lin. Biar aku bereskan. Berhenti. Menantang ya? Tolol. Orang baik-baik menyuruh berhenti berkelahi, kalian bentak-bentak. Tapi ini gara-gara dia, Pak. Pengecut, apa alasanmu menuduhku begitu? Aku sudah tahu kenapa kalian sampai berkelahi. Mestinya kalian pakai otak. Gadis yang kalian perebutkan, toh tidak ada urusan apa-apa. Kenapa kalian lakukan perbuatan sekasar ini? Aku sudah tua. Tapi jangan kau pikir aku takut menghadapimu. Ayo, ikut ke kantor. Terus pesan gue itu kantong foto ya tuh ya. Semua yang terjadi ini gara-gara aku dengan Nita. Kalau saja aku dengan Nita tidak maksa kau ikut dengan Awang. Alam, gitu aja kok dipikirin. Yang sudah, pokoknya kalian tetap sahabatku. Lin, tadi kau lihat Gali nggak? Enggak, kapan? Tadi, waktu kau sedang misah Aswin dan Awang. Kak Gali kan melihat ke arahmu terus. Kayaknya dia naksir kamu deh. Habis matanya tak mau berkedip sih. Ngaco ah. Enak, Lin. Punya pacar penyanyi beken, banyak duitnya. Mama juga ikut ngetop. Tapi jangan lupa, Pak Arga juga kelihatannya sama kamu. Ini ngaco melulu. Ini serius, Lin. Kau sendiri pasti merasa dia pahlawan pembelamu. Itu kan kewajiban seorang dosen terhadap mahasiswa-mahasiswinya yang mendapat kesulitan. Tapi kalau yang mendapat kesulitan itu aku, belum tentu dibela oleh dosen yang acuh itu. Udah, jadi perang lantur, lebih baik kita makan bakso yuk. Nah, gitu dong. Kapan nikah dengan duda tua itu? Ya. Hei, kok nggak kuliah sih? Bebas. Kita call aja yuk. Ngapain? Ada yang lagi latihan kesenian buat besok malam. Besok kan mau ada pagelaran karya seni kampus kita. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Kok ketawa? Ngibul ya? Lucu. Kamu kok semangat banget sih mau ke sana? Pasti ada yang kamu tuju, ya kan? Yang dituju apaan? Kan kalian sendiri yang ngajak. Jangan takut. Kak Gali pasti nongkrong di sana. Ngaco ah. Terus, tolong lihat itu dari bawah. Hati-hati tuh. Itu tambang tarik tuh. Posisinya lihat, Lus.
Gimana? Sorry. Nggak apa. Sekali lagi juga mau. Hai, Bung. Eh, Sebenarnya, sejak masuk kuliah dulu, saya ingin bertanya. Dulu, waktu saya masih di SMA, saya punya guru olahraga mirip saudara. Pak Mul kan? Orangnya konyol? Ya. Itu kayak saya. Tapi kalau saya nggak konyol. Selamat siang, Pak. Hai. Bapak pergi dulu. Iya, Pak. Lin. Sendirian, Lin? Sama Nita dan Hesti. Tapi mereka nggak tahu pergi kemana. Bagaimana persoalanmu tempo hari? Sudah beres. Katanya waktu itu Kak Galing juga ada ya? Kok nggak ikut membela? Kan sudah ada yang bela. Ini Di sini rupa, Pak Arga ngajar apa? apresiasi musik. Kalau di musik ngajar apa? Banyak. Di antaranya, ngajar piano. Dia pintar main piano. Saya banyak belajar dari dia. Galak nggak? Banyak mahasiswa yang menganggap dia seperti serigala. Anehnya, dia memperlakukan saya begitu baik. Sama saya juga begitu. Pak Arga memang sulit diterka sifatnya. Seperti ada sesuatu di balik semua sikapnya itu. Tapi gara-gara dia bersikap baik terhadap saya, justru saya sering diolok-olok. Ada main dengan Pak Arga. Itu biasa. Tapi, aku kagum akan keberanianmu menghadapi Aswin dan Awang. Apa kau tidak takut dengan mereka? Papa selalu berkata, jangan takut jika kau yakin berada di pihak yang benar. Ayahmu seorang yang jujur. Kak Gali, nanti main-main ke rumah ya. Waduh. Masih ngeri juga. Enggak. Masuk yuk. Yuk. Duduk ya. Iya. Pa, Mama. Selamat siang. Siang. Coba Bapak dan Mama ingat-ingat. Pernah kenal dengan dia nggak? Siapa, Lin? Mama tahu, Lin. Yang suka nyanyi di TV kan? Nah, benar. Ternyata Mama lebih agresif deh ingatannya. Papa kan jarang nonton TV. Baca aja sih. Kak Gali, perkenalkan. Ini Mama dan Papa saya. Kali. Kali. Silakan. Lina itu paling senang mendengarkan suara anak Gali. Mama kok suka buka rahasia orang? Masih kuliah? Masih, Om, di Akademi Musik. Cocok. Pinter nyanyi, lantas mendalami musik. Itu namanya memilih bidang yang tepat. Tidak asal masuk kuliah. Pa, besok malam Kak Gali dan kawan-kawan akan mengadakan pertunjukan di kampus. Kita nonton ya? Nah, Papa tentu bersedia mengawal buat nonton bintang kesayanganmu. Papa memang baik deh. Mama juga sama baiknya. Jangan kayak anak kecil. Kan sudah mahasiswi. Malu dong sama Kak Gali. Dijamu dulu, Lin. Mama masuk dulu ya. Silakanlah. Kak Gali mau minum apa? Apa aja deh.
cepet bantuin. Jangan lari. Jangan lari. Kenapa kau siksa orang itu? Suruh siapa? Aswin. Aduh. Siapa kali? Marga. Bajingan. Aduh. Lalu. Bajingan. Marga. Di mana saya? Bapak di rumah sakit. Di rumah sakit. Turun. Ayo turun. Ya Allah, siapa yang membawa saya kemari? Iya, Pak. Gali, kau? Iya. Kau yang telah menolong membawaku kemari. Iya, saya dengan teman-teman. Mana teman-temanmu? Mereka sedang membawa penyiksa Bapak ke kantor polisi. Terima kasih, Gali. Bapak tidak habis mengerti. Mengapa ketiga pemuda yang tidak Bapak kenal itu tiba-tiba saja menyerang Bapak? Sebenarnya mereka sedang menyuruh, Pak. Siapa? Aswin. Aswin. Ya. Anak itu. Anak itu. Terlalu. Terlalu. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore. Bapak, saya meminta maaf. Apa yang telah menimpa Bapak adalah gara-gara saya. Tidak. Bapak tidak punya perasaan seperti itu. Bapak rela menerima kenyataan ini. Tapi Bapak telah berkorban untuk saya. Itu sudah wajar. Bapak dosenmu. Sama seperti ayahmu. Kenapa Bapak menangis? Lin, panggilan Bapak itu selalu menyayat hati. Setiap Bapak lihat wajahmu, selalu ada sesuatu yang meluluhkan perasaan. Kenapa, Pak? Nanti, kalau Bapak sudah sembuh, mainlah ke rumah. Kau akan tahu segalanya.
Sore, Pak. Mari masuk. Lin, perhatikan. Wajahnya persis dengan kamu. Iya ya, rambutnya juga. Siapa dia, Pak? Anak Bapak. Anak Bapak. Mana dia sekarang? Sudah 2 tahun ini dia tidak menyertai Bapak. Mana? Sudah tidak ada. Ya. Sudah tiada. Mari duduk. Duduk. Waktu itu usia Nina, anak Bapak satu-satunya, mungkin seusia kau sekarang. Dia kuliah di Akademi Bahasa Asing, baru tingkat pertama. Dia anak kesayangan Bapak, kecintaan Bapak. Tapi nasibnya benar-benar malang. Umurnya terlalu singkat untuk menikmati dunia ini. Bencana itu terjadi sangat tiba-tiba. Segalanya di luar dugaan Bapak. Nina ditabrak mobil waktu pulang kuliah. Bapak? Kepalanya pecah. Padahal dia tidak bersalah. Nina anak baik. Dia selalu berjalan di pinggir. Tapi pengemudi mobil itu ngebut. Dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Bapak mencoba tabak. Tapi ibunya tak tahan. Mendengar berita itu dia langsung pingsan. 3 hari kemudian nyawanya tak tertolong lagi. Tapi ada hal yang paling menyakitkan hati Bapak hingga kini. Kematian anak Bapak itu mau ditebus dengan uang 150.000 rupiah. Asal tidak perkara di pengadilan. Tentu saja Bapak tidak mau menerimanya. Berapa juta pun uang pengganti. Takkan mungkin menghapus kedukaan Bapak. Pengadilan yang Bapak bayangkan adil, ternyata memvonis penabrak di luar dugaan Bapak. Terlalu. Bapak protes, tapi sia-sia. Bapak selalu keras sama mahasiswa, hanya sekedar untuk menutupi kedukaan hati Bapak. Tapi ketika Bapak melihat kau, hati Bapak jadi luluh. Kedukaan itu tak bisa disembunyikan. Bapak seakan-akan tidak percaya bahwa kau sebenarnya bukan anak Bapak. Apa yang ada padamu adalah milik Nina. Namamu juga begitu mirip. Itulah sebabnya selalu terngiang jika kau memanggil Bapak. Sayang kau anak orang lain. Sering-seringlah kemari, supaya Bapak terhibur juga. Siapa sih? Popete. Konyol. Mau ngelukis? Mau lukis patung itu? Mana yuk?
Coba lihat, aku juga bisa ngelukis. Nih, Ih, porno. porno. Lihat dulu dong. Nih, nah tuh mulutnya. Nah, ini badannya nih. Oh, ini kakinya. Nah, ini ekornya. Brengsek kamu ah. Kak Gali datang, Bu. Hen, ibu ada? Ada? Gali, Bu. Baik, Bu. Yuk. Siapa yang memperbaiki rumah ini, Bu? Tukang dong. Iya, uangnya dari mana? Kan kirimanmu tiap bulan. Sisa uang belanja, Ibu kumpulin. Sedikit demi sedikit, Ibu memperbaiki rumah ini. Keming yang lalu ada kiriman surat untuk Kak Gali. Dari siapa? Nggak tahu, alamatnya nggak lengkap sih. Simpan, Hen. Gali, semoga sukses yang Ade capai sekarang makin membuatmu bahagia. Doa Mbak selalu, Mbak Ning. Cep, tunggu tuh, Ya. Hei, lihat. Cowok itu cakep ya. Ah, muka cengeng. Coba kalian Iya kan? teliti. Wajahnya mirip penyanyi Galira Kasiwi. Iya ya, tampaknya sih memang dia. Ah, mana mungkin. Penyanyi terkenal, mukanya murung begitu. Dan lagi, apa-apaan? Ngelamun di situ. Hai, Sombong lu. Komposisinya nggak salah nih. ah masa sih? Nih. Kak Gali. Gak ganggu nih, Lin? Enggak. Mau kemana? Takut ganggu ah. Yuk. Ada apa sih, Kak Gali? Lusa aku akan ke Jogja. Ada undangan untuk show di sana. Lama nggak? Seminggu. Iya, kok lama sih? Ya, Tapi, pulangnya bawain oleh-oleh ya. pasti. Mau oleh-oleh apa sih? Nggak mahal. Tas kulit model Jogja aja deh. Mundur. Aduh. Ini gak bisa jalan. Sabar, mundur sedikit.
dari penggemar Anda. Makasih ya. Gali, tolong nyanyikan lagu Kita Cinta dari SMA. Lagu kenangan yang pernah kau nyanyikan di malam perpisahan dulu, yang tak sempat ku nikmati seutuhnya. Hadirin sekalian, kini kembali kita akan menikmati sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh biduan kesayangan remaja, Galih Rakasiwi. Sebuah lagu yang mengingatkan kita pada kisah suka duka di masa SMA. Inilah Galih Rakasiwi dengan lagu kesayangannya Kita Cinta dari SMA. Oh ya, lagu ini menurut penyanyinya ditujukan pada seorang wanita yang juga hadir di tengah kita. Bersemi untayan kasih, jumpa cinta pertama. Semakin dalam rindu dendam, semakin dalam, semakin gelap. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi di bulan mimpi. Masa remaja punyalah sudah, menjauh dari angan harapku. Cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai kasih nandu, engkau kini semakin jauh.
kono, Mas. Aja matang-matang ya. Iya, memang bagus sekali. Soalnya ambeman ya. Halus sekali ini. Tapi ambilnya gali kok kayak yang uang ya. Bocah yang ganteng. Boleh juga tuh gali. Kakak. Tommy mana sih dengan mata? Kayak piye kok bojone nek kayak ngono ya. Pasti ini ayu kuwi. Aku digeser kok. Apa sih? Nanti deh. Nana. Gali, terima kasih atas lagunya. Bang, kenalkan teman namaku. Awang. Ratna. Dan? Dani. Aku duluan ke mobil. Oke. Yuk. Ya, aku sudah menduga. Yang minta lagu itu pasti kau. Kau masih tetap mengingatnya? Tidak mudah untuk melupakan kenangan itu, Nak. Kau telah berhasil, Gali. Aku bahagia sekali. Berkat dorongan teman-teman kita. Juga Mbak Ning. Nana? Kau sendirian? Ya. Suamimu? Nasibku memang jelek, Gali. Kita ke mobil. Yuk. Bung Gali, boleh saya potret dekat mobil itu sebentar? Nggak apa-apa. Oke. Selamat malam. Malam. Silakan. Makasih. Minumannya? Whisky cola itu teh. Minum apa? Air jeruk. Ya. Suamiku tidak sepenuhnya mencintaiku. Belum begitu lama, ia telah menikah lagi. Ia jarang di rumah. Mungkin di rumah istri mudanya, atau di mana, aku tidak tahu. Aku tidak peduli lagi. Sekarang aku sedang mengurusi perceraian dengannya. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami nasib seburuk itu. Aku sering kesepian kali. Barangkali aku bisa berbuat apa saja sekendak hatiku untuk mengusir kesepian itu. Untuk melupakan kepedihanku. Tapi tidak. Dalam kesepian itu, dalam kepedihanku, yang ku ingat hanya kau. Kapan kau kembali ke Jakarta? Besok. Secepat itu kah? Sudah seminggu aku tinggal di sini. Tapi kau tak pernah berkunjung ke rumahku. Permisi. Terima kasih. Makasih, Pak. Maafkan aku, Nana. Aku tidak bermaksud melupakanmu. Aku hanya ingin menghargai suamimu. Aku takut kehadiranku akan mengganggu ketentraman rumah tangga kalian. Gali, demi aku, maukah kau menunda keberangkatanmu?
Tundalah keberangkatanmu seminggu lagi. Temanilah aku, Gali. Aku ingin mengulang kembali kemesraan masa lalu. Aku ingin menikmati kebahagiaan bersamamu. Tapi kau sudah bersuami. Aku tidak peduli. Ia bukan suamiku lagi. Aku tak mau terus-menerus dibiarkannya. Dianggap boneka mainan. Barang yang tidak berharga lagi. Hatiku sakit. Nana, kau belum punya anak. Gali, maukah kau memenuhi permintaanku? Nana, sudah terlalu malam. Mari ku antar pulang. Baik, jemput aku besok pagi. Kita mau kemana? Kita jalan-jalan. Masih banyak yang ingin kuceritakan padamu. Selamat malam. Malam. Silakan. Makasih. Minumannya? Isi cola itu ya. Minum apa? Air jeruk. Iya. Suamiku tidak sepenuhnya mencintaiku. Belum begitu lama, ia telah menikah lagi. Ia jarang di rumah. Mungkin di rumah istri mudanya, atau di mana, aku tidak tahu. Aku tidak peduli lagi. Sekarang aku sedang mengurusi perceraian dengannya. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami nasib seburuk itu. Aku sering kesepian kali. Barangkali aku bisa berbuat apa saja sekehendak hatiku untuk mengusir kesepian itu. Untuk melupakan kepedihanku. Tapi tidak. Dalam kesepian itu, dalam kepedihanku, yang ku ingat hanya kau. Kapan kau kembali ke Jakarta? Besok. Secepat itu kah? Sudah seminggu aku tinggal di sini. Tapi kau tak pernah berkunjung ke rumahku. Permisi. Terima kasih. Makasih, Pak. Maafkan aku, Nana. Aku tidak bermaksud melupakanmu. Aku hanya ingin menghargai suamimu. Aku takut kehadiranku akan mengganggu ketentraman rumah tangga kalian. Gali, demi aku, maukah kau menunda keberangkatanmu? Tundalah keberangkatanmu seminggu lagi. Temanilah aku, Gali. Aku ingin mengulang kembali kemesraan masa lalu. Aku ingin menikmati kebahagiaan bersamamu. Tapi kau sudah bersuami. Aku tidak peduli. Ia bukan suamiku lagi. Aku tak mau terus-menerus dibiarkannya. Dianggap boneka mainan. Barang yang tidak berharga lagi. Hatiku sakit. Nana, kau belum punya anak. Gali, maukah kau memenuhi permintaanku? Nana, sudah terlalu malam. Mari ku antar pulang. Baik, jemput aku besok pagi. Kita mau kemana?
Kita jalan-jalan. Masih banyak yang ingin kuceritakan padamu. Gali. Gali. Halo, Gali. Bang Musli. Wah, asik nih ya. Bagaimana kalau ke potret mau? Biasa, buat kenang-kenangan. Ya. Oke. Ya, di sini aja deh. Angkat dikit dong, biar mesra. Gali, maukah kau keliling-keliling dengan sepeda untuk mengenang kembali masa-masa SMA kita dulu? Kebetulan sedang sekatenan. Keraton Sultan dibuka untuk umum. Oh, tentu Nana. Aku ingin melihat barang-barang pusaka Kesultanan Jogja yang dipamerkan. Sekarang? Iya, yuk. Oke. Nah, lihat nih. Jauh nih. Nah, kan? Gali, kau masih ingat dulu? Apa? Kau menantikan aku berenang di irigasi. Dan kau bawakan kue yang enak. Lalu, kau melemparkan batu sambil berkata, "Lihatlah Nana, kalau batu ini sampai, berarti cita-cita kita akan terwujud." Tapi tak sampai. Ya, tak sampai. Laut itu biru, Nana. Langit juga biru. Hatiku biru. Hatiku juga biru. Gali, aku selalu ingat perkataanmu waktu malam terakhir kita berpisah. Apa? Kau bilang, setahun, 10 tahun, bahkan sampai kita tua nanti, kalau ada jodoh, kita akan dipertemukan juga. Ya. Andai kata aku telah bercerai dari suamiku, bisakah hal itu terwujud kali? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Nan. Kenapa tidak mungkin kali? Aku mengerti, ya. Aku
Aku mengerti apa yang sedang kau pikirkan. Impianku terlalu muluk. Aku tak melihat keadaan diriku. Tentu saja kau tak mau menerimaku lagi. Sebab Ratna sekarang bukan Ratna yang dulu lagi. Nah, bukan begitu, Nah. Kau sudah punya penggantiku? Ya. Cantik? Ya. Baik? Ya. Mencintaimu? Ya. Kau mencintainya? Iya. Segalanya seperti kau, Nana. Gali, maafkan aku. Aku telah mengganggu hubungan cintamu. Kalau saja sejak pertama kau bilang kau sudah punya penggantiku, tak mungkin aku berani menahan kepergianmu. Semuanya telah terjadi, Nah. Tidak apa. Aku bahagia. Asal kehadiranku tidak membuatmu berduka. Bagaimana kalau ia tahu perbuatanmu? Tak usah cemas. Aku bisa mengatasinya. Gali, kalau kelak aku akan menikah, beritahukan aku. Kau harus tabah, Nana. Hadapilah segalanya dengan tawakal. Dulu aku selalu bermimpi tentang bagian kita. Sekarang aku ingat kau bahagia. Tak mungkin lagi, Gali. Kau bukan milikku lagi. Pada saatnya kebahagiaan itu akan datang, Nah. Seperti aku menyambut kehadiran dia dalam hatiku. Tapi bagiku terlalu jauh, Gali. Terlalu jauh. Helin, mukamu muram benar? Enggak. Senyummu nampak dipaksakan. Biarin. Oh, Marlina. Masa membuatku menangis? Loh, itu kan lagunya Kak Gali. Mestinya kau gembira dong. Ini kau malah mau nangis. Pasti ada apa-apanya. Terus terang aja. Serius, Lin? Kau benar-benar bersedih? Iya. Kenapa? Mustahil. Apanya yang mustahil? Ini ada buktinya. Memang ada buktinya. Tapi rasanya kok mustahil. Bagaimana kau ini, Hes? Kau mengakui ada buktinya, tapi kau bilang mustahil. Gali itu kelihatannya baik kok. Hati-hati kalau bergaul dan berbuat sesuatu. Itu hanya penglihatanmu. Tapi siapa tahu di belakang kita, dia luar berbisa. Kau yakin? Gali. Tapi aku tak percaya. Kecuali wanita itu punya tempat istimewa di hatinya. Kalau benar, Gali pernah menyintai seorang wanita sebelum aku, mungkinkah peristiwa semacam ini kembali terjadi, Hes? Mungkin saja kalau memang demikian. Hes, Gali pernah punya kenangan semacam itu. Sudah, Lalin. Siapa tahu berita itu hanya gosip belaka. Potot-potot ini saksi nyata. Tapi aku begitu yakin suatu saat Gali akan kembali lagi padamu. Aku tak akan mau menerimanya lagi. Jangan terburu nafsu. Kau mesti mengerti dulu persoalan yang sesungguhnya. Barulah mengambil putusan, menentukan sikapmu.
Tapi kalau benar bagaimana? Kau mesti tabah. Aku sangat mencintainya, Hes. Sudah 5 hari Lina nggak kuliah. Dia murung terus, jarang bicara. Tentu saja menyolok, sebab biasanya Lina kan lincah dan periang. Kenapa? Lina telah membaca berita tentang hubungan Kak Gali dengan Ratna. Sorry Tante, Lina ada? Kebetulan Nak Gali datang. Ayo masuk. Iya. Tante ini sedang cemas. Telah beberapa hari Lina kerjanya murung terus. Mengunci diri dalam kamar. Tidak mau kuliah. Tidak mau diganggu. Ayahnya berkali-kali menanyakan kalau Lina sakit. Tetapi selalu dijawab dengan gelengan kepala. Boleh saya menemuinya, Tante? Tentu. Mungkin dia akan gembira sekali mendengar Nak Gali datang. Tante panggil sebentar ya. Tunggu sebentar. Lina, buka pintunya sayang. Ada apa, Mam? Ada berita gembira buatmu. Buka pintunya dong, Lina. Berita gembira apa, Mam? Jangan murung terus. Lihat di depan tuh. Ada tamu istimewa. Tamu istimewa siapa ya? Penyanyi kesayanganmu itu. Bilang saja sama dia. Jangan datang lagi kemari. Lin, ada apa kau? Enggak apa-apa. Lina tidak mau menemuinya lagi. Aneh, biasanya kalau Nak Gali datang, Lina selalu menyambut dengan riang. Bahkan dia selalu bercerita tentang kebaikanmu, suaramu, dan segala pujian untukmu. Tetapi akhir-akhir ini, dia selalu murung dan tidak lagi bercerita tentang kau. Bahkan tadi ketika Tante bilang ada kau, dia jawab, jangan temui lagi. Heran sebetulnya ada apa sih di antara kalian? Selama 2 minggu saya mengadakan pertunjukan di Jogja. Mungkin karena itu Lina marah dan murung. Oh, begitu. Tapi tidak usah cemas. Lina dan saya tidak apa-apa. Hanya salah paham saja. Tidak apa sekarang saya tidak bisa menemuinya. Tapi mohon sampaikan permintaan maaf saya padanya. Dia belum tahu persis persoalannya. Baiklah kalau begitu Nak Gali. Maklumlah, Lina ini anak manja. Iya. Nih, Pak. Makasih, Non. Sendiri saja, Lin. Iya, Pak. Kenapa tidak ada yang gali? Sengaja Bapak menyuruhmu kemari. Ada yang mau Bapak bicarakan. Ada apa, Pak? 2 hari yang lalu Galih datang kemari. Dia banyak cerita tentang kau. Apa katanya, Pak? Katanya akhir-akhir ini kau murung terus. Dan jarang kuliah. Apalagi, Pak? Dia telah mengaku berbuat salah. Dia telah menceritakan semua peristiwa di Jogja itu yang disebarluaskan dalam majalah. Kata Galih, segalanya berjalan seakan di luar kesadarannya. Dia dibelenggu masa silamnya. Sekarang dia telah kembali lagi ke Jakarta. Karena dia sadar ada kau. Cinta itu beralih padamu. Lin, kau menyintainya.
Bapak yakin Galih sangat mencintaimu. Kau seperti Nina, selalu membisu kalau dalam kesulitan. Nina juga suka menangis, Lin. Nina suka menangis kalau dia tidak bisa berpikir apa yang mesti dia perbuat. Saya tidak tahu mesti bagaimana. Saya tidak tahu mesti bagaimana, Pak. Maafkanlah Galih, Lin. Dia tidak mencintai saya, Pak. Dia sangat menyintaimu. Bohong, Pak. Dia hanya melarikan cintanya kepada saya karena saya mirip bekas kasihnya. Lin, kau jangan emosi. Galih telah menyadari perbuatannya. Belenggu masa silamnya telah ia atasi. Ia kini hanya milikmu. Saya tidak percaya, Pak. Bapak yakin Galih tak akan bohong? Nah, itu Galih datang. Saya permisi, Pak. Kemana? Lin? Lina, tunggu! Lina! Lin! Lina, aku mau bicara. Aku mau bicara. Kau boleh berbuat apa saja setelah mendengar penjelasanku. Lina, tunggu, Lin. Naksi. Lina! Lin! Lina! Bagus. Bapak yakin kalau sudah direkam, lagu itu pasti populer. Kalau perlu bantuan untuk mengubah liriknya, Bapak punya kenalan. Guru Soekarno Putra, Edi D. Iskandar, dan banyak lagi yang lain. Saya ingin mencoba membuat liriknya, Pak. Itu lebih baik. Sebab akan lebih terjiwai. Kalau judulnya sudah ada, Pak. Apa? Puspa Indah Taman Hati.
Ada apa, Mam? Ada Hesti dan Nita. Ya. Hei. Hei. Dah. Dah. Kemana aja sih nggak pernah kelihatan? Lagi betah di rumah nih. Begini, Lin. Aku sama Hesti mendapat tugas dari Kak Galih untuk mengantarkan undangan ini. Undangan apa? Undangan nikah. Undangan nikah. Kak Galih mau nikah? Kak? Jangan buru-buru kaget. Seriusnya sih, undangan ini untuk menghadiri pertunjukan Kak Galih. Enggak, lebih baik kembalikan saja. Kok Lina begitu? Orang baik-baik dibalas dengan sikap ketus. Ini karcis gratis loh, VIP lagi, buat kau dengan kedua orang tuamu. Sudah, kalau kamu memang tidak mau, akan kuberikan pada... Jangan, biar saja. Tolong bilang terima kasih pada Kak Galih. Kalau tak ada rintangan, mudah-mudahan aku bisa menghadirinya bersama orang tuaku. Nah, begitu dong. Itu namanya gadis yang punya etiket. Pokoknya, wajib datang loh.
Hadirin sekalian, untuk acara lagu dan pencipta kali ini akan menampilkan penyanyi kesayangan remaja, Galih Rakasiwi. Menurut penciptanya, yang kebetulan penyanyinya sendiri, baik lagu maupun lirik lagu ini lahir karena kerinduan dan rasa bersalah terhadap seorang gadis yang tidak mau memaafkannya hingga kini. Lagu ini berjudul Puspa Indah Taman Hati. Kami persilakan penyanyi kita, Galih Rakasiwi. Embun tak bermata menghias bersada, kemilaunya semarakkan jiwa, menghibur hati nan luka.
Jelanglah hari-hari bersama dulu. Kita keluar ke taman cipta. Puspa indah di taman hati bersemi kasihmu di dalam hati bersemi hari ke hari. Puspa indah di taman hati bersemi kasihmu di dalam hati bersemi hari ke hari. Lin, Kak Gali. kalau kau mau marahi aku, marahilah Lin. Aku mengaku telah bersalah. Rasanya tidak ada muka lagi aku di hadapanmu. Aku telah mencoreng janji itu. Semua orang jadi tahu peristiwaku dengan Ratna. Kau tentu merasa malu, kan? Aku hanya mau mengakui kesalahanku. Aku ingin minta maaf padamu. Kau boleh berbuat sesuka hatimu. Jika kau tidak senang lagi terhadapku. Jika kau membenciku. Semua sudah berlalu. Peristiwa Kak Gali tidak lagi menghantui pikiranku. Aku maafkannya. Tapi aku sekarang tidak mau kehilanganmu. Aku juga tidak mau kehilangan Kak Gali. Lin, barusan aku menerima surat dari Ratna. Kau harus membacanya. Kenapa harus? Aku tidak mau mencampuri persoalan Kak Gali. Tapi surat ini menyinggung namamu. Gali, langkahmu semakin jauh, tapi apa yang kau berikan dalam seminggu itu akan kukenang selamanya sebagai kenangan paling berharga dalam hidupku. Mungkin aku tak perlu mengharapkanmu lagi hadir di sisiku. Gali, aku merelakanmu dengan gadis yang kau katakan segalanya mirip denganku itu. Seperti kau merelakan aku menikah dengan suami pilihan orang tuaku. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku ingin memohon maaf. Sampaikan maafku padanya. Aku tak mengharap kau kehilangan gadis yang kau cintai itu untuk kedua kalinya. Biarlah aku terhapus dari hatimu, asal dia berkembang semarak dalam hatimu. Gali, kini aku sudah terbebas. Aku sendiri lagi. Tapi keadaan senantiasa memisahkan impian remaja kita. Doaku, Ratna Suminar. Kak Gali, aku akan menulis surat kepadanya. Untuk apa? Akan kukatakan kepadanya, aku tidak apa-apa. Aku memaafkannya. Bahkan kalau Kak Gali ingin kembali kepadanya, aku merelakannya. Aku tidak marah. Aku ikhlas. Kak Ratna mungkin menderita. Dan kakaklah cahaya hidupnya.
Lina. Misi, apakah di sini rumah Ratna Seminar? Ya, saya sendiri. Ini ada kiriman dari Jakarta. Dari siapa? Marlina. Misi. Terima kasih ya. Gali. Nana. Yuk masuk. Orang tuamu mana? Sedang keluar. Silakan duduk. Kapan kali datang dari Jakarta? Kemarin. Barusan aku mendapat kiriman barang dari Jakarta. Dari siapa? Tunggu, aku ambil dulu. Kau pasti mengenalnya. Kekasihmu itu. Kita buka saja ya. Ada surat. Kita baca sama-sama ya. Mbak Ratna, rupanya kita senasib. Sama mencintai lelaki yang begitu baik dan jujur. Dulu, waktu saya membaca berita tentang hubungan Mbak dengan Kak Gali, saya merasa sakit hati. Tapi, setelah semua persoalannya saya ketahui, terutama setelah saya tahu kisah cinta Mbak dengan Kak Gali waktu di SMA. Setelah saya tahu Mbak tidak bahagia dengan suami pilihan orang tua dan bercerai, saya memutuskan untuk memilih jalan terbaik. Saya meminta agar Kak Gali kembali kepada Mbak. Walaupun sebelumnya kami sudah berjanji tidak mau saling kehilangan. Saya yakinkan kepada Kak Gali bahwa Mbak sangat memerlukannya. Saya rela melepas Kak Gali untuk kebahagiaan Kak Gali dan Mbak. Mbak Ratna, kami berpisah secara baik-baik. Bahkan sekarang saya anggap Kak Gali dan Mbak seperti kakak sendiri. Lukisan yang saya hadiahkan kepada Mbak, simpanlah baik-baik agar selalu teringat kepada adikmu ini. Tidak ada yang lebih menenteramkan hati saya kecuali berkorban untuk kebahagiaan orang yang saya cintai. Akhirnya, saya doakan semoga kebahagiaan itu tergenggam erat selamanya, takkan terpisahkan lagi. Adikmu, Marlina. Nana. Gali. Seperti mimpi saja.
Sukar dipercaya. Aku belum pernah bertemu dengan dia. Tapi budinya begitu luhur. Ya. Selalu saja ada orang mempertemukan kita. Mbak Ning, Erlin, Mimi, dan kini Marlina. Gali, kau tidak menyesal? Aku bukan gadis lagi. Kau masih ingat dia, Pak? Silakan. Setia abadi. Cinta